acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purjo yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purjo Al-Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Farid Solihin MMPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala dawam amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah sekaligus Mutasar PCNU Kabupaten Purworejo Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ahmad Halwani Nawawi ingkang tansah kita mulyakaken. Yang kami hormati Ketua LP Ma'arif Kabupaten Purworejo Bapak M. Hamron Rosyadi SPDI beserta pengurus yang lain yang hadir, juga bapak-bapak semuanya tamu undangan yang berkenan hadir, dan tokoh kita Bapak Haji Sumedi, kepala madrasah beserta dewan guru yang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kekuatan yang diberikan Allah zahiran wa batinan, kita bisa mengemban amanat antara lain melaksanakan program-program LP Ma'arif Kabupaten Purworejo. Dengan iringan doa semoga apa yang panjenengan lakukan bermakna untuk kita semuanya dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita sanjungkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang kami hormati, program pengurus cabang dan LP Ma'arif Kabupaten Purworejo saya kira sama di bidang pendidikan, yakni meningkatkan mutu satuan pendidikan di bawah Ma'arif Nahdlatul Ulama. Walaupun sekarang sangat-sangat berat, kita diuji Allah dengan pandemi 19 yang belum usai, belum berkesudahan. Paling tidak kita memiliki 3 tantangan yang kita hadapi. 3 tantangan ini dirasakan oleh semua sekolah dan madrasah sekaligus LP Ma'arif NU Kabupaten Purworejo. Yang pertama, tantangan tentang kualitas sumber daya manusia yang kita miliki sekaligus manajemen yang handal. Satu peluang kita punya LP Ma'arif NU sekaligus punya sekolah dan madrasah, di mana tempat itu merupakan tempat yang sangat-sangat strategis untuk membangun SDM, untuk mengolah input menjadi output maupun outcome dengan berbagai macam cara, sehingga tugas bersama kita harus kita lakukan di semua elemen yang ada di LP Ma'arif NU, baik LP Ma'arif maupun yayasan,
guru, karyawan dan stakeholder serta masyarakat luas. Kita yakin bahwa LP Ma'arif bisa untuk menuju satu tujuan yang mulia. Karena apa? Pendirian Nahdlatul Ulama diantaranya adalah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan era sekarang para madrasah saya kira sama yang ada di LP Ma'arif NU Kabupaten Purworejo sudah cerdas sebagai agen perubahan, mujadid sebagai agen perubahan, sehingga madrasah kita ke depan tidak hanya ruhnya saja, tapi sekarang sudah nampak raganya pun juga sudah menunjukkan suatu kemajuan yang tidak di waktu itu hanya dihitung oleh masyarakat, insya Allah sekarang sudah diperhitungkan oleh masyarakat. Tapi jangan lupa pembinaan terus menerus, karena kita dituntut memiliki manajemen yang modern. Modern seperti apa ya? Regulasi yang sekarang sudah berjalan demikian rupa. Tantangan yang kedua adanya perubahan teknologi industri yang tidak bisa terbendung. Sekarang kita lihat anak didik kita, guru kita, karyawan kita hanya duduk dan tiduran di rumah, bisa berselancar kemana-mana, bisa melihat Eropa, bisa mendengarkan apapun yang ia inginkan, bisa melihat bahkan sekarang pesan apapun bisa. Anak-anak kita sudah melakukan hal itu. Saya kira Bapak Ibu guru juga sama. Sehingga ini menunjukkan ada satu era di mana era nanti ke depan harus ada satu perubahan. Karena apa? Karena kalau tidak kita mengikuti perubahan yang ada, nanti kita akan ketinggalan. Perubahan teknologi tidak terbendung. Dulu 1.0 digantikan dengan tenaga, dari tenaga diganti dengan mesin. Kemudian 2.0 dari mesin dilengkapi komputer. Kemudian 3.0 munculnya internet hingga era industri nanti. Bahkan sekarang kita sudah memasuki 4.0. Apa? Semuanya digital, semuanya digital. Bahkan saya khawatir nanti guru-guru ma'arif sudah tidak ada gunanya lagi, sudah digantikan dengan mesin-mesin yang lebih cerdas. Oleh karena itu kita membayangkan anak-anak kita, utamanya kalau saya tidak akan bayangkan guru, karena guru itu sebagai agen perubahan. Anak-anak kita 10-20 tahun yang akan datang, siswa madrasah sekolah tidak memerlukan ruang dan kelas, tidak memerlukan ruang dan kelas ke depan. Sekarang pun juga hampir sama, sebab dunia mereka sudah melampaui batas ruang dan waktu, kan sudah luar biasa. Maka LP Ma'arif NU dan stakeholdernya harus update pengetahuan teknologi terus menerus biar tidak tersingkirkan oleh era yang sekarang berjalan. Sekaligus ini beban berat dari LP Ma'arif dan Bapak Ibu guru madrasah dan sekolah di bawah naungan LP Ma'arif untuk membentengi dampak-dampak negatif. Ini yang berat sekali, dampak-dampak negatif. Maka diperlukan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan wali murid, komunikasi dengan stakeholder Nahdlatul Ulama semuanya. Bahkan barokah doa dari para kiai sangat-sangat diharapkan. Karena apa? LP Ma'arif lembaga khusus dunia akhirat, jadi tidak bisa lepas dengan para ulama kita yang ada. Dan tantangan yang ketiga adalah persoalan memudarnya rasa kebangsaan, memudarnya rasa keindonesiaan yang nampak sekarang ini. Ada penyusupan ideologi transnasional kalau tingkat nasional di masyarakat, bahkan
Mungkin kalau tidak ada filter yang kuat, madrasah akan kemasukan hal-hal itu. BMN sudah masuk, utama yang nampak kelihatan itu di tingkat atas adalah yang pemangku kepentingan keuangan. Banyak yang sudah masuk ke sana yang sangat-sangat strategis. Bahkan Kementerian Agama pun kalau tidak dibentengi juga kemasukan. Saat ini rasa keindonesiaan bagian anak bangsa mulai tergerus. Persatuan, kesatuan sedang diuji. Bahkan gerakan kampanye khilafah itu tersebar dan terstruktur. Mulai elemen apapun dimasuki, mahasiswa, sekolah, bahkan mungkin pesantren pun juga sama. Maka kita harus meningkatkan kualitas kita biar kita bisa lebih dari mereka, bisa mengantisipasi lebih awal. Maka diharapkan LP Ma'arif beserta dengan sekolah dan madrasahnya dan wali santrinya dan masyarakatnya bisa membangun dua karakter. Yang pertama adalah karakter keagamaan yang kuat, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi yang lain. Wajib kita tanamkan ke sana. Agar apa? Output dan outcome-nya betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Yang kedua adalah karakter kebangsaan yang berbasis Pancasila, kebinekaan, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Itu kewajiban kita untuk membangun karakter, dua karakter itu. Termasuk kita melestarikan apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita melalui Ma'arif ini membangun jiwa, membangun badan, membangun raga. Alhamdulillah Pak Harom punya spek tukang gawe proposal dan alhamdulillah berhasil. Itu baru sekecil itu. Kemandirian yang dibutuhkan. Kemandirian. SMK FIP sudah mulai menjadi idola di masyarakat dengan seragamnya. Dan sekarang kualitasnya saya melihat kemarin dalam juara penuh dengan juara. Penampilannya juga bagus, isinya bagus. Maka isi dan bungkus penting. Walaupun di Purworejo kita lihat bungkusnya masih ada bungkus yang tidak LP Ma'arif. Tidak apa-apa, itu isinya sudah Ma'arif, sudah NU. Karena yayasan-yayasan di Purworejo berbeda dengan dulu. Di sini ada Imam Puro, ada Gupi, tapi Gupinya ada emblemnya Gupi At-Taqwa, bukan Gupi sembarang Gupi. Ini ada lagi Yaspinu, kemarin rasan-rasan, ayo rasa diganti koordinasi dengan Ma'arif, menjadi salah satu koordinatornya adalah LP Ma'arif, apa menjadi Hasyim Asy'ari atau siapapun. Dan kita masih membutuhkan madrasah-madrasah sekolah yang tidak hanya diminati tapi manfaat untuk masyarakat luas, anfa'uhum linnas, yang utamanya yang ada di kota ini, apa itu MI, apa itu MTS. Walaupun tadi sudah diumumkan MIS sudah mengungguli MIN di dalam lomba KSM tingkat kabupaten. Besok pagi MAS, hari Senin MIS dan MTSS dan MTSN hari Senin. Monggo, betul enggak berkualitas? Apa mau juara tok? Oleh karena itu perlu terus dibangun, dikomunikasikan dengan siapapun dan siapapun. Kebetulan kami juga secara kedinasan menderekke panjenengan semua di Penma. Jadi sedikit banyak ada catatan-catatan khusus. Dan sekaligus
Penma sekarang sudah dilantik kasihnya karena PLT-nya 1 Oktober sudah mau purna tugas. Sehingga nanti kalau tidak segera dilantik 1 Oktober nanti ada PLT yang diganti oleh PLT yang lain. Insya Allah NU bersama dengan LP Ma'arif, karena LP Ma'arif merupakan lembaga. Silahkan diikut sertakan. Di sini ada Dr. Arwani, manfaatkan ilmunya. Ada Pak Abdi ini orang kantor masih lama. Mau kita jadikan apapun nanti untuk ke depan saja. Sekarang menjadi catatan khusus saja. Dan saya bangga teman-teman yang ada di madrasah swasta sekarang sudah banyak menggaungkan madrasah, diawali dengan putra-putrane do di sekolah di madrasah. Ya. Oleh karena itu binaan itu harus dilakukan terus-menerus. Dan selanjutnya Bapak yang kami hormati, NU beserta badan otonom yang lain dan utamanya kepada lembaga LP Ma'arif, kita selalu bersinergi membangun ukhuwah an-nahdiyah dalam rangka majukan pendidikan yang ada di bawah LP Ma'arif Kabupaten Purworejo. Lebih-lebih nanti kalau ada yang menginginkan di jalur politik praktis jadi DPR, jangan ikut, jangan malah terhanyut seperti mereka. Pikirkan, kalau memang tidak bisa membawa Ma'arif dan NU, lebih baik tidak usah ke sana. Pikir ke, mending gede ke Ma'arif, ganjarane insyaallah swarga dunya. Neng kono rung patek cetha. Wong urung dadi kok masalah. Yang pertama ukhuwah bersinergi monggolah. Suatu ketika Ma'arif genduk-genduk rasa dengan PC bersama dengan kepala madrasah. Mbok menawa dengan genduk-genduk rasa itu ada manfaatnya. Silahkan. Kita ingin sekali kebersamaannya. Yang kedua, ke depan memperkuat kelembagaan. Kelembagaan terus menerus. Biasanya di dalam lembaga itu ada kerikil-kerikil kecil. Kita sudah mengalami, ada yayasan, ada wali murid, ada dan sebagainya. Kemarin itu ada usulan MI, Pak mbok dientuke tatap muka to Pak, nek mboten ora do pindah teng pondok pesantren ning kene ya bayar ya nang gedung kok ora tau weruh gedunge. Maka yang cerdas lah, madrasah swasta itu cerdas monggo. Berbeda dengan negeri, cerdas. Apa-apa dadi ibadah, apa-apa dadi ibadah. Contoh Pak Gofir itu harus berterima kasih. Dulu waktu sekolah di MTS ketok ya ora pati yo pinter kok ya sudah dadi kepala itu. Nek ora barokah NU ora ono. Saya mulang kok. Malah saya cok ngakali gurune. Buatan Pak Gofir, terima kasih. Ini namanya lumintu berkahnya. Sekolah di madrasah, memegang madrasah dengan amanah menjadi madrasahnya baik kan itu. Piye aja lali le bakulan lele. Kemudian memperkuat jaringan. Untuk sekarang itu dibutuhkan jaringan. Kemarin ada yang bertanya, niki murid MTS swasta niku ajeng divaksin mboten, niki nek vaksin kerjasama kali sinten. Itu jaringan. Penting jaringan karena NU ndak punya rumah sakit, ndak punya dokter, Ma'arif ndak punya dokter, maka hubungan dengan mereka yang punya dokter. Ya, Polri atau TNI atau Puskesmas atau dinas kesehatan dijalin hubungan agar anak-anak kita juga kena program vaksin.
Tapi didalili sik wong madrasah ki berbeda dengan yang lain. Pengalaman kemarin waktu kami bersama teman-teman di pondok pesantren ana sing wedi-wedi temenan gitu loh. Maka jaringan penting, tidak hanya jaringan. Ini seperti SMK VIP kerjasama dengan Jakarta. Pak Hamron kerjasama dengan luar negeri. Lulusan dari Pak Hamron dikirim ke luar negeri. Dadi koki apa dadi apa saya tidak tahu itu di sana. Ya. Lah itu kan bagus kalau landasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Monggo semua elemen. Ini mumpung yang mengelola bidang umum ini ada ini. Itu Pak pengawas SMK ada, itu Pak Kris itu sudah pensiunan tapi dulu dan NU ketok waktu jadi pengawas di Kali Gesing, senajan bukan wilayahnya MI tapi jedul ning MI Ngadirejo itu ngopeni betul di sana, itu milik kita walaupun saya kedinasan. Pak Yuhro mudah-mudahan tidak segera ditarik ke kantor sama Pak Rofik untuk membesarkan di sana. Termasuk kemarin ada kepala KUA ketemu Pak Farid, sementara saya jangan ditarik dulu. Orang Bruno, saya ingin muludan bersama dan warga Bruno, itu alasannya. Ya, dan insya Allah madrasah milik Ma'arif akan lebih baik kalau dikelola dengan penuh dengan kebaikan. Maka keikhlasan dibutuhkan. Keikhlasan dibutuhkan. Pak Amron insya Allah lah. Pak Amron itu sudah terkenal. Ya, tapi nanti kalau Pak Hamron itu sudah ngopeni yang lain, ya tetap ini diopeni. Saya kira itu selamat berharlah LP Ma'arif yang ke 92 tahun 2021. Mudah-mudahan berkah semuanya dengan tema melalui pendidikan Ma'arif yang inovatif dan responsif di era digital. Ini perlu diterjemahkan, kemudian ditindaklanjuti sebagai realisasi hasil daripada harlah pada tahun ini. Demikian, kami sangat bangga memiliki teman-teman pengurus yang cerdas semuanya, bisa melalui tantangan-tantangan yang berat tapi bisa melampauinya. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.